Oke, jadi selanjutnya di sini mungkin hanya tambahan sedikit ya. Jadi tidak banyak dari apa materi dari yang analog input sebelumnya. Jadi di sini sebenarnya hanya ingin saya tunjukkan bagaimana menggunakan simulator. Jadi lebih tepatnya ketika saya menggunakan simulator ini saya sudah membuat kalau untuk di nol ini itu sudah saya gantikan dengan nilai yang lain ya. Nah, jadi kan di nol ini kan dia sudah dimasukkan ke dalam istilahnya itu adalah digital ini ya, digital inputnya itu tuh masuk ke Dino, otomatis saya tidak bisa menggunakan Dino sih. Oleh karena itu, ketika saya ingin menggunakan simulator itu saya harus menggunakan memori lain. Nah, dari sini saya sudah buat bahwa untuk yang ini itu sudah saya ganti menjadi D100 ya. Jadi D100 itu sudah saya pasangkan dengan software simulator yang sudah saya buat. Nah, bentuknya seperti ini ya. Jadi, ini sebenarnya kalau rekan-rekan sudah pernah membeli paket belajar PLC, ini sebenarnya sama ya. Hanya bedanya, memang ini sudah saya sempurnakan dan juga istilahnya kalau dibandingkan dengan Mitsubishi yang OPC itu lebih cepat ya, lebih cepat dan lebih bagus seperti itu. Nah, ini itu saya pasangkan dengan nilai di 100. Oke, jadi kita tinggal mengganti saja ini menjadi di 100. Oke, nah ini terus kita compile. Nah, setelah itu ya sudah kita bisa coba langsung write ya. Dan akan kita coba. Apakah dia itu nanti nanti kita dapat lihat apakah dia modulnya sama atau tidak. Yang pasti dia itu pasti akan lebih stabil ya karena dia tidak ada noise karena dia simulator. Dan ini sudah saya sempurnakan untuk nilai minimumnya 0, nilai maksimumnya adalah 4000. Jadi sama dengan current injector yang sudah kita coba tadi seperti itu. Nah, jadi perbedaannya hanyalah di sini untuk nilai masukan ini di nolnya tadi itu kita gantikan dengan di 100. Di 100 itu nilainya akan kita ubah lewat simulator ini seperti itu. Nah, jadi teknisnya secara simpelnya seperti itu ya. Jadi untuk simulatornya mungkin mungkin model ini juga akan saya coba di beberapa kasus ya juga. Misal saya ingin menggunakan jelaskan tentang digital valve ya. Sama jadi semuanya akan dijelaskan tentang digital valve yaitu nah itu juga mungkin akan dijelaskan istilahnya atau menggunakan hardware ASI seperti lampu dan juga baterainya seperti itu. Nah, namun untuk saat ini kita coba untuk yang simulator analog input ya seperti itu. Kita execute. Oh, maaf belum saya stop. Bentar. Oke, kita stop. Kemudian kita execute. Yes to all. Oke, kemudian kita close. Nah, kalau sudah kita restart PLC-nya. Oke, sudah running. Kita coba monitor ya. Sekarang ini terkoneksi dengan ini ada PLC asli ya, tetap ada PLC asli. Perbedaannya adalah sekarang kita tidak menggunakan current injector yang terhubung dengan analog input modul, tapi kita menggunakan simulator ini ya seperti itu. Nah, ini kita coba connect. Nah, ini sudah terkoneksi ya. Kalau sudah terkoneksi seperti ini, kita bisa pilih auto random atau manual. Nah, coba kita pilih auto random. Nah, ini setiap 1 detik nilainya itu akan berubah seperti itu. Nah, oke. Kemudian kita coba untuk simulasinya. Ini kita sudah saya ini sebenarnya advance SMA ya. Jadi saya sudah sediakan di sini untuk softwarenya. Ini kita tinggal pakai. Nah, ini tadi mungkin keluar ya. Jadi kalau saya harus buka ulang. Nah, ini kita connect ya. Ini sudah terkoneksi. Kita connect. Nah, ini sudah saya petakan ke dalam di 100 ya. Jadi kalau saya klik manual, itu akan istilahnya memberikan nilai. Nah, ini bisa dilihat ya. Ini memberikan nilai 1, ini di sini 1. Nah, ini kalau saya geser, dia nanti juga nilainya akan berubah sesuai dengan apa yang ada di sini seperti itu. Jadi yang diberikannya adalah 388 itu. Jadi range yang diberikan itu adalah 0 hingga 4000 ya. Jadi paling maksimum itu adalah 4000 di sini dan nilai yang dihasilkan adalah nilai 100 seperti itu. Nah, bisa dilihat ya seperti bentuknya. Oke, nah itu untuk yang manual. Kemudian kalau kita ingin coba yang auto random, nah bentuknya juga seperti ini. Ini sudah saya modifikasi dari yang awalnya itu sebenarnya OPC ya. Awalnya OPC saya modifikasi sehingga bisa dijalankan di Melsec Version Protocol. Jadi, memang agak sulit ya untuk apa namanya istilahnya mungkin nanti akan saya jelaskan secara sederhana mungkin versi sederhananya untuk yang koneksi ya karena memang beberapa kasus itu perlu pemrograman yang cukup mumpuni ya. Jadi agak sulit memang untuk mengkoneksikan antara simulator dan juga PLC ini. Nah, seperti itu ya. Jadi kita bisa gunakan current injector asli ya kan pada video sebelumnya atau kita bisa gunakan simulator seperti ini. Jadi ini saya memberikan dua apa namanya istilah pilihan ya. Nah, tetapi pun untuk walaupun di sini menggunakan simulator untuk studi kasusnya, untuk PLC-nya di sini sayanya tetap harus menggunakan
PLC asli ya. Jadi PLC asli ini karena untuk perpindahan data ini itu harus menggunakan PLC asli. Maksudnya pemrosesannya dan lain-lain itu harus menggunakan PLC asli. Sehingga di sini memang kelemahannya mungkin dibanding paket belajar sebelumnya yang tidak menggunakan PLC di sini istilahnya lebih langsung ya, lebih real karena kita menggunakan PLC asli sehingga fitur yang digunakan juga banyak. Oke, seperti itu saja. Setelah ini akan saya jelaskan mengenai analog pair. Oke, terima kasih.